Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama perkenalkan nama saya Dwi Ferdianto dengan NIM 22.11.508belas. Oke, di sini saya akan melakukan wawancara eksklusif wawancara eksklusif perjalanan bisnis bersama Bapak Triyono. Oke, Hmm. baik Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama itu siapa nama Anda? Eh, apa jenis usaha yang Anda jalankan, berapa lama usaha Anda berdiri, dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda. Hmm. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Triyono. Nama saya Triyono. Saya merintis usaha berjenis toko sembako. Berdiri dari tahun 2019 hingga sekarang. Adapun bisnisnya tidak hanya toko sembako, tapi dilengkapi dengan semua bisnis yang berkaitan dengan transaksi online. Pada prinsipnya dalam mendirikan usaha kita harus profesional, konsisten, dan peduli akan sebuah manajemen bisnis yang kuat sebagai fundamental untuk membangun bisnis agar berjalan dengan bagus. Oh, oke. Oke, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua itu bagaimana cara Bapak menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Bapak gunakan dalam manajemen konflik tersebut? Hmm. Konflik dalam berbisnis akan muncul jika kita tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak menjalankan manajemen yang telah disepakati. Maka kita cegah dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas masing-masing. Itu yang pada dasarnya itu aja lah. Oke, Pak. Oke, baik, Pak. Hmm. Untuk pertanyaan yang ketiga, Hmm. bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Dengan cara mungkin yang paling pertama dengan cara mempelajari terlebih dahulu lah kelemahan dan tingkat kesalahan kita. Lalu kita pertimbangkan segala resiko, Hmm. peluang dan potensinya. Maka kita sebagai pelaku bisnis harus punya naluri lah, harus punya naluri yang bersifat positif spekulasi untuk mengatasi krisis itu sendiri. Jadi metode yang paling dasar menurut saya harus dengan pengamatan dulu, yaitu resiko, peluang, dan potensinya. Menurut saya itu aja. Oke, Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Hmm. Bapak memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Dengan cara checking ya dan controlling yang secara berkala. Jadi bertahap harus dicek, kontrol dan harus diawasi. Melihat seluruh laju perkembangannya. Apakah manajemen berjalan atau tidak. Nanti akan terlihat pada pencapaian target masing-masing itu. Seperti itu. Oke, baik, Hmm. Pak. Untuk pertanyaan yang kelima, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Bapak gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Hmm. Yang pertama, yang jelas laporan keuangan lah yang paling penting. Adapun di dalamnya mungkin termasuk laporan laba rugi dan laporan keluar masuk barang atau stok lah ya. Itu yang dasar. Menurut saya itu cukuplah untuk industri, untuk UMKM kecil itu, bisnis kecil itu menurut saya udah cukup. Oke, baik, Pak. Untuk yang pertanyaan keenam, apa Hmm. bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Kalau untuk UMKM yang menengah ke bawah, reward yang paling sering menurut saya ya sistem bonus target lah penjualan. Hmm. Terus tambah lagi kalau saya sendiri bonus hari raya. Itu sudah lebih dari cukup untuk
Ya. menopang bisnis itu sendiri dan untuk menjadi motivasi agar kedepannya mitra atau karyawan atau tim dalam berbisnis semangat. Mungkin itu saja. Oke, baik Pak. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Hmm, Kalau itu kita sesuaikan lah, Mas. Kita sesuaikan saja berapa fatal tingkat kesalahannya. Ya. Itu yang pertama. Mungkin bisa kita, jika memang ada kesalahan-kesalahan yang belum fatal, teguran lesan itu yang paling tepat karena sistemnya harus kekeluargaan itu mungkin lebih baik. Oh, Kecuali kalau sampai terjadi kesalahan yang lebih. merugikan perusahaan atau merugikan toko atau merugikan badan usaha, ya kita harus bertindak cepat. Entah itu mengganti bagian yang lebih aman atau tidak rentan dengan resiko atau bila perlu pemutusan hubungan kerja. Oh, seperti itu, Pak. Oke, Ya, baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang kedelapan, bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sampai mencapai bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis? pada dasarnya visi dan misi berbisnis menurut saya sederhana lah. Yang paling familiar di telinga kita mencari keuntungan Hmm. sama berkembangnya perusahaan itu sendiri. Jalankan sesuai tujuan. Terus menurut saya sih manajemen semata-mata untuk menjadikan bisnis kita berkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang baik pula. Jadi harus dijelaskan memang benar-benar berusaha untuk mengembangkan perusahaan demi keuntungan bersama. Menurut saya itu. Bagus, Pak. Oke, yang selanjutnya, pertanyaan yang kesembilan, apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Bapak? Ya, yang pertama sebagai seorang bisnismen pasti tidak luput dari kata gagal karena gagal itu sendiri menurut saya adalah pupuk terbagus dalam berusaha. Tanpa kegagalan kita tidak pernah koreksi, kita tidak pernah hmm, tahu akan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan kita. Jadi arti penting untuk kita bisa bangkit lebih baik karena kita sudah punya pengalaman dan penyempurnaan baik itu manajemen, spekulasi, dan naluri bisnis itu sendiri. Sehingga kita bisa lebih tenang dan hati-hati dalam menjalankan bisnis ke depannya. Itu penting. Jadi lebih baik gitu ya, Pak. Iya, betul, betul. Oke, Hmm. Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa saran Bapak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, seperti mahasiswa seperti saya, khususnya dalam mengembangkan spiritual vision dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Kalau untuk bisnis saya ingat kata-kata Bob Sadino almarhum ya. Itu yang saya ingat dan saya jadikan padokan itu bisnis itu dijalankan, bukan didiskusikan. Itu penting. Kalau untuk kepemimpinan saya ingat pepatah Cina dulu. Jika Anda menginginkan 1 tahun kemakmuran, tanamlah biji-bijian. Dan jika Anda menginginkan 10 tahun kemakmuran, tanamlah pohon-pohonan. Tetapi ketika Anda menginginkan 100 tahun kemakmuran, tanamlah orang di semua lini bisnismu. Itu penting. Itu yang saya tahu Bagus, sebagai Pak. motivasi. Hmm. Ya, oke, Pak. Baik. Oke, oke, Cukup oke. bagus. Terima kasih. Cukup Hmm. bagus wawancara bersama Bapak. Terima kasih sudah mau, Bapak sudah mau diwawancari sama saya. Sama-sama, sama-sama, sama. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bye-bye. makasih.